Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab sifat salat Nabi SAW sampai pada tasyahud awal, dan kita membahas yang kedua tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud pada halaman 287. Kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha wa yushiru bi isba'ihi allati tali al-ibhama ila al-qiblati wa yarmi bi basarihi ilaiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam membentangkan atau membuka telapak tangan kiri beliau di atas lutut kiri beliau, membentangkan atau membuka daripada telapak tangan, tidak menggenggam maksudnya. Lalu menggenggam semua jari telapak tangan kanan beliau dan menunjuk dengan jari yang setelah ibu jari, yaitu telunjuk ke arah kiblat. Kemudian mengarahkan pandangannya kepada telunjuk tersebut. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan ini juga menggerakkan daripada jari telunjuk. Kalau diam kan berarti nggak gerak. Kalau gerak begini dia tidak diam, begitu maksudnya. Kenapa demikian? Karena ada dua persepsi para ulama atau pendapat para ulama. Yang pertama tadi, ini juga sudah termasuk menggerakkan. Kedua, seperti yang kita tahu, menggerakkan seperti ini. Nah, kalau kita pahami dari sebab ini yang nomor 2 ini, menggerak-gerakkan berarti tidak hanya berhenti seperti ini, tapi digerak-gerakkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah Ibnu Khuzaimah dalam riwayat Al-Humaidi dalam musnadnya terdapat tambahan demikian pula Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar yang berbunyi, telunjuk ini adalah pengusir syaitan. Seseorang tidak akan lupa selama dia membaca dengan memberi isyarat seperti ini. Kemudian Al-Humaidi menegakkan jari telunjuknya. Al-Humaidi juga berkata, Muslim bin Abi Maryam berkata, seorang laki-laki meriwayatkan kepadaku bahwasannya dia melihat para nabi
dalam rupa patung di sebuah gereja di Syam. Ketika mereka sedang sembahyang, mereka mengatakan seperti ini, ya, sambil Al-Humaidi meluruskan jarinya. Ya. Nah kemudian di situ ada pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Menurut saya ini adalah faedah yang jarang dan langka. Sanad kisah ini ya kepada laki-laki tersebut adalah sahih. Artinya apa? Kalau kita berpatokan dari riwayat Al-Humaidi, ketika kita telunjuk kita pada tasyahud awal atau tasyahud akhir, diam itu merupakan ya melihat para nabi di gereja. Ya. Nah, apakah para nabi dan rasul itu Islam? Tentu saja Islam. Cuman kalau masjid itu adalah apa? Syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Nah, sekarang ya, dan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah datang kepada kita riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah menggerakkan daripada telunjuk jari. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asyara bi isba'ihi wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila menunjuk dengan telunjuk beliau meletakkan ibu jari beliau pada jari tengah beliau. Artinya apa? Bisa jadi ini adalah mepet seperti ini. Ya. Nah, bukan meletakkan di atasnya begini ya, bukan. Tapi apa? Melekat seperti ini. Nah, diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah. Dan terkadang kana yuhalliqu biha halaqatan. Beliau melingkarkan keduanya dalam bentuk satu lingkaran. Beliau melingkarkan keduanya dalam bentuk satu lingkaran. Bisa jadi ini adalah bagian tengahnya. Bagian tengah ini melingkar. Seperti ini. Kan kalau lurus seperti ini, itu adalah riwayat Al-Humaidi atau sebelum riwayat ini. Sekarang riwayat ini itu melingkar, jadi seperti ini. Kan ini kan kelihatan melingkar. Seperti itu. Dan juga kana yarfa'u isbahu yuharrikuha yad'u biha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuk beliau seraya menggerakkan sambil membaca doa. Nah, inilah hadis yang kita jalankan patokan daripada menggerakkan jari telunjuk. Nah, sebagian kaum muslimin itu yang memahami hadis ini itu salah dalam mempraktekkan. Ya, mereka begini, sangat cepat sekali dan bahkan gerakannya sangat sangat kuat sekali. Nah, hal tersebut itu diluruskan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Misri, orang Mesir rahimahullah ta'ala, juga beliau muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, ya namanya menggerakkan ini salah. Yang betul bagaimana lurus kemudian digerakkan seperti ini. Itu yang sahih. Ya, bukan kata beliau hada al-khafad wa rafa', naik turun. Tapi kalau begini yang lebih sahih begini. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Jarud dalam Al-Mutaqa, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Kemudian dinilai sahih oleh Ibnu Mulaqqin. Hadis mengenai menggerakkan jari telunjuk ini memiliki syahid, yaitu pendukung atau penguat. Dalam riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Abin mengomentari perawi hadis ini, yaitu Uthman bin Miqsam, dengan berkata dia perawi yang lemah namun hadisnya dicatat. Nah, ini diantara salah satu kriteria seorang perawi. Bagaimana bisa dia seorang perawi yang lemah tapi hadisnya dicatat? Karena biasanya kalau ada seorang rawi yang lemah, dhaif misalkan,
maka bisa jadi hadisnya itu lemah juga. Nah, lemah itu ada maknanya. Lemah dari segi hafalan. Oleh karenanya apa? Meriwayatkan hadis itu ada dua cara. Pertama adalah dhabtus syekh, dari hafalan syekh, dari hafalan gurunya. Kedua adalah dhabtul kitabah, yaitu dengan tulisan. Makanya zaman kita itu dikenal dengan sanad. Ini adalah riwayat sanad, boleh meriwayatkan kepada orang lain. Nah, kadang seorang perawi yang lemah, dia bisa dicatat. Kenapa? Karena bisa jadi kelemahannya itu tidak mempengaruhi hadis yang dia bawa. Ya. Nah, mengenai perkataan perawi yad'u biha sambil membaca doa, Imam At-Tahawi berkata kata ini mengandung dalil yang menunjukkan bahwa waktu menggerakkannya adalah di akhir salat. Berarti tasyahud akhir, berarti kalau menurut Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi. Saya berkata di dalamnya juga menunjukkan bahwa yang sunnah adalah hendaknya terus menunjuk dengan telunjuk dan menggerakkannya sampai salam. Nah, berarti ini tasyahud kedua sampai di sini. Karena doa dibaca sebelum salam dan ini adalah pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah seseorang disunahkan menunjuk dengan jarinya di dalam sholat? Dia menjawab, iya, dengan gerakan yang kencang. Berarti begini. Ya, ikhtilaf para ulama. Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hani dalam masailnya dari Imam Ahmad halaman 80. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan lagi, saya katakan lagi dari sini jelaslah bahwa menggerakkan jari telunjuk dalam tasyahud adalah sunnah yang sahih berasal dari Rasulullah SAW, ya, diamalkan oleh Imam Ahmad dan para tokoh ulama sunnah lainnya. Ya. Maka mereka yang menganggap hal ini sebagai perbuatan sia-sia yang tidak layak di dalam sholat hendaklah takut kepada Allah. Yang karena alasan itu saja mereka tidak menggerakkan jari telunjuk padahal mereka tahu hadis ini sahih. Lalu mereka memaksakan diri mencari penafsiran hadis tersebut dengan penafsiran yang sama sekali tidak didukung oleh redaksi bahasa Arab dan bertentangan dengan pemahaman para imam terhadap hadis ini. Karena yang beliau dapati demikian. Ada yang tidak mengamalkan daripada menggerakkan telunjuk itu dikarenakan tidak adanya atau belum sampai kepada mereka itu hadis tersebut. Ya. Yang aneh adalah bahwa sebagian mereka membela Imam Ahmad di selain masalah ini. Walaupun pendapat Imam Ahmad menyelihi sunnah dengan alasan bahwa menyalahkan beliau sama saja dengan mencela dan tidak menghormatinya. Nah, ini adalah persepsi yang salah. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan kullun yutraku wa yuqbalu illa sahibu hadzal qabr. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, semua manusia itu sehebat apapun dia dan setinggi apapun dia ilmunya, bisa ditinggalkan perkataannya dan bisa diterima. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh ditinggalkan, haram, wajib mengikuti perintah beliau dan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun ketika kita berhadapan dengan yang seperti ini, menyelisih para ulama bukan berarti tidak menghormatinya, tidak. Kenapa demikian? Karena berpatokan dari perkataan Imam Malik tadi. Ya. Bahkan sehebat Imam Syafi'i pun bisa kita selisihi. Tapi pertama kita tahu bahwasanya menyelisih beliau kita harus punya dalil, punya dasar. Dan kita tahu berjalan di atas jalannya para ulama.
Dan bahkan pun ketika kita membantah betul-betul di atas para ulama. Itu satu. Kedua, betul-betul di atas dalil. Bukankah kita menyalahkan perkataan Imam Syafi'i itu dikarenakan salahnya pemahaman beliau terhadap dalil tersebut? Nah, kalau kita menyalahkan, bagaimana yang benar? Begitu. Nah, kemudian juga dianggap tidak menghormati itu bagaimana? Hanya sekedar, perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu salah semua. Nah, terus ketika ditanya, kalau yang benar bagaimana? Pokoknya semuanya mereka salah. Nah, itu baru tidak menghormati, dan bahkan ini dia tidak termasuk sebagai seorang santri, sebagai seorang ulama. Justru ketika kita melihat adanya kesalahan dari seorang syekh, seorang ustaz, kemudian kita membantahnya dengan ilmiah, justru itu merupakan menghormati beliau. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku menang melawan 10 ulama, tapi aku kalah dengan 1 orang bodoh. Makanya kata beliau, tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Ketika ada orang bodoh mengata-ngatai saya, mengatakan sesuatu tentang saya, apa kata beliau? Tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Meninggalkan untuk membalas omongan orang bodoh itulah jawaban. Artinya apa? Beliau tidak menjawab, dan beliau tidak memberikan jawaban sama sekali, tidak meladeni orang bodoh. Nah, perkataan yang semacam ini sebenarnya bagi ahli ilmu itu tidak terhitung. Artinya apa? Tidak dianggap. Ketika menyelisihi seorang ulama, itu tidak dianggap sebagai tidak menghormati, tidak. Ketika tidak menghormati sama sekali, berpaling sama sekali, dan tidak menganggap pendapat ulama tersebut, dan itulah baru tidak menghormati ulama. Ya. Makanya ketika ditanya, ketika kita melihat seorang ustadz, seorang syekh, habib, kiai salah, maka kewajiban kita adalah mengingkari dulu dari hati. Kedua, jikalau kita punya dalil, punya hujjah, ya, luruskan dia. Nah, kemudian sekiranya kalau biasanya kalau kita berhadapan seperti itu, ada yang mengatakan ketika dinasihati, ente siapa? Saya ini kiai loh, saya ini ustadz loh. Antum ketahui bahwasanya orang itu sombong. Orang itu sombong. Pernah suatu saat ketika saya bermajelis dengan Syekh Malik Husain Sya'ban, hafizahullah ta'ala, di antara kami itu bertanya kepada Syekh Malik, ya, saya yang bertanya, Syekh, ini ada ustadz masyhur di Indonesia, tapi dia salah dari segi akidahnya. Itu. Kemudian kita mencoba untuk meluruskan apa yang dia katakan. Nah, ternyata ada sebagian pengikut beliau yang mengikuti beliau itu mengatakan ente pansos ya. Ente nggak ada apa-apanya ilmunya ditimbang beliau. Nah, bagaimana menyikapi seperti ini? Kata beliau, hafizahullah ta'ala, teruskan saja. Selama apa yang engkau sampaikan adalah qala Allah qala Rasul, sampaikan saja. Biarkan orang lain mengatakan demikian, biarin saja. Gitu. Karena apa? Karena yang mengatakan demikian tidak tahu persis apa yang diniatkan oleh kita ketika menyampaikan kebenaran tersebut. Dan itu terjadi lagi. Ya, sebelumnya ini sudah terjadi. Yaitu ada seorang tokoh sesat di Indonesia ini, dia udah doktor, profesor. Sementara yang meluruskan itu S1. Apa kata dia? Ente itu baru S1. Ente itu baru S1. Tidak bisa meluruskan S3 profesor. Bagaimana Syekh menurut antum? Orang ini sombong. Orang ini sombong. Dan dia telah mengambil
sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti tadi perkataan Imam Malik rahimahullah, semua manusia bisa diambil dan ditolak perkataannya. Diambil apabila sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ditolak apabila bertentangan dan menyelisihi daripada kitabullah dan Sunnah Nabi SAW. Nah seperti itulah ya kehidupan ilmiah dari seorang ulama. Kita lanjutkan. Tapi kemudian ia lupa dengan sikapnya ini dan menolak sunnah yang sahih ini. Masya Allah. Dia mengatakan tidak menghormati Imam Ahmad, tapi justru dia menolak hadis sahih. Kan bahaya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, apabila engkau mendapati perkataanku ini menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka lemparkanlah perkataanku ke tembok. Karena perkataan beliau gak ada apa-apanya dibanding dengan sunnah. Di tempat lain beliau mengatakan, jikalau engkau mendapati perkataanku ini menyelihi sunnah Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya akalku gak ada. Yang ini menunjukkan bahwasanya sebegitu tunduknya Nabi Imam Syafi'i terhadap syariat. Nah, saya menjelaskan seperti ini supaya kita memahami dan bisa bersikap ketika kita melihat orang yang salah menyelihi syariat. Tentu saja ketika mengingkarinya itu adalah dengan ilmu. Bukan hanya sekedar olok-olokan dan seterusnya. Ia mengejek orang-orang yang mengamalkan sunnah ini, menggerakkan telunjuk. Padahal dia menyadari atau barangkali juga tidak menyadari bahwa ejekannya itu pun terarah pada imam yang biasanya dia bela dengan batil. Sedangkan dalam masalah ini sikap para imam tersebut kebetulan sesuai dengan sunnah. Tidak hanya itu, ejekannya itu bisa pula terarah kepada Rasulullah SAW juga. Sebab beliaulah yang mengajarkan hal ini kepada kita. Jadi mengejek sunnah itu sama artinya dengan mengejek Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ. Iya, saya nggak mengecek lanjutannya ini. Sebentar. Al-Baqarah 85. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian melainkan khizyun. Khizyun itu adalah kesedihan. Khizyun fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yaumil qiyamah, pada hari kiamat itu yuraduna ila asyadil azab, dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Adapun meletakkan jari telunjuk setelah menunjuk atau membatasinya pada waktu mengucapkan la ilaha illallah, maka semua itu tidak ada asal-usulnya dalam sunnah. Bahkan cara tersebut menyelisihi as-sunnah sebagaimana petunjuk hadis ini. Baik. Nah, di sini di buku ini tidak dijelaskan kapankah dia itu menggerakkan daripada ibu jari atau telunjuk. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, yang saya ingat bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat.
pendapat. Yang pertama, jadi telunjuk itu digerakkan adalah ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai selesai. Ya. At-tahiyyatu lillah dan seterusnya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah kemudian sampai selesai. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i itu adalah hanya membaca syahadatain saja. Ya. At-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Menurunkan lagi jari telunjuk tersebut. Ya. Nah, bagaimanakah yang rajih? Yang rajih itu dari awal tahiyat sampai akhir, itu yang lebih sahih dan lebih kuat daripada pendapat tersebut. Ya. Kemudian mengenai hadis yang mengatakan annahu kana la yuharrikuha, bahwasanya beliau tidak menggerakkannya jari telunjuk beliau, maka ini tidak sabit dari segi sanadnya. Sebagaimana yang telah saya tegaskan dalam Dhaif Abu Dawud nomor 175. Seandainya pun hadis tersebut sabit, maka posisinya adalah menafikan adanya gerakan. Sedangkan hadis yang dimuat pada bab ini adalah menetapkan adanya gerakan. Maka berdasarkan kaidah yang berlaku, riwayat yang menetapkan itu haruslah didahulukan daripada yang menafikan. Sebagaimana yang sudah dikenal dari kalangan para ulama, dengan demikian hadis yang menafikan bukan hujjah bagi orang yang menafikan atau sunnah menggerakkan telunjuk ini. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hiya asyaddu 'ala asyaitani min al-hadidi ya'ni as-sabbabata. Sungguh ia benar-benar lebih keras bagi syaitan daripada besi, yakni jari telunjuk. Ya. Artinya apa? Ya, dengan tarik jari telunjuk tersebut bisa menjadikan syaitan itu apa? Lari. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum 'ala ba'din yani al-isyarata bil isba' fi ad-du'a. Sebagian sahabat Nabi SAW mencontoh dari sebagian yang lainnya, yakni tentang menunjuk dengan jari telunjuk saat berdoa dalam tasyahud. Nah, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fi tasyahhudaini jami'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu pada dua tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir dari hadis bab subbab ini, wa ra'a rajulan yad'u bi isba'aihi faqala ahid wa asyara bis sababah. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki berdoa sambil memberi isyarat dengan kedua jarinya. Maka beliau bersabda kepadanya, satu jari saja sambil beliau menunjuk dengan jari telunjuk. Nah. Kemudian yang ketiga, wajibnya tasyahud awal dan disyariatkannya berdoa di dalamnya. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli raka'ataini at-tahiyyatu. Beliau membaca tahiyat pada setiap dua rakaat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Awanah. Dan bacaan yang pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam baca ketika duduk tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan adalah bagi Allah. Wa kana idza nasiyaha fi rak'atain al-ulayaini yasjudu lis-sahwi. Apabila beliau lupa melaksanakannya, membaca tasyahud pada dua rakaat yang pertama, beliau melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena dia adalah wajib. Sebagian ulama mengatakan rukun malah. Ya. Kalau ditinggalkan maka salatnya batal. Tapi yang lebih rajih yang wajib. Wallahu a'lam.
Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar melakukan hal itu dengan bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyatu lillahi," dan seterusnya. "Wal yatakhayyar ahadukum minad du'a'i a'jabu ilaihi falyad'ullaha azza wa jalla bihi." Jika kalian duduk untuk bertasyahud pada setiap 2 rakaat, maka bacalah at-tahiyyat dan seterusnya. Lalu hendaklah salah seorang di antara kalian memilih doa yang ia sukai, lalu berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Nah, dulu tentang membaca tahiyat ini, yang saya pahami dan yang sampai kepada saya, yang diajarkan kepada saya ini adalah ketika tahiyat ini tidak sampai habis. Tahiyatulillah wassalatu thayyibah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu berdiri. Nah, di dalam pembahasan buku ini justru harus selesai. Tahiyat itu harus selesai. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Kemudian yang itu barik ala nabiyin ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kalau di dalam kitab kita ini sampai selesai. Tidak hanya tasyahud saja. Ya. Dalam satu lafaz yang lain, qulu fi kulli jalsatin at-tahiyyat. Bacalah pada setiap duduk tasyahud yaitu at-tahiyyat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan hal tersebut kepada orang yang tidak benar dalam salatnya, sebagaimana penjelasan terdahulu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tasyahhuda kama yu'allimuhum suratan minal Qur'an. Beliau mengajarkan kepada mereka, yaitu para sahabat tasyahud, sebagaimana beliau mengajarkan mereka surat dalam Al-Quran. Wassunnatu ikhfa'uhu, dan yang sunnah ketika membaca tasyahud adalah menyamarkannya, tidak mengeraskan suara. Nah, kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala mencantumkan lafaz-lafaz atau redaksi-redaksi daripada tasyahud. Dan itu banyak sekali versinya. Yang pertama adalah versi Ibnu Mas'ud. Berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud wa kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni surata minal Qur'an." Rasulullah SAW mengajarkanku tentang tasyahud, sementara telapak tanganku berada di sela kedua telapak tangan beliau, sebagaimana beliau mengajarkanku surat dari Al-Quran, yaitu at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو ما بين الظهرانين فلما قبض قلنا السلام على النبي. Nah, di sini dalam hadis ini juga dijelaskan bagaimana teknis tentang lafaz assalamu alaika. Kenapa? Kalau assalamu alaika, Nabi SAW waktu itu masih hidup. Nah, makanya kemudian disebutkan falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Segala ucapan penghormatan dan doa-doa pengagungan untuk dan untayan-untayan yang baik hanyalah bagi Allah. Semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah dicurahkan kepadamu wahai Nabi, juga keselamatan terlimpahkan bagi kami dan para hamba-hambanya yang saleh. Karena sesungguhnya jika seorang hamba, nah ini adalah keterangan dari beliau, ya, dari Ibnu Mas'ud. Karena sesungguhnya jika seorang hamba mengucapkan bacaan ini, maka bacaan tersebut akan diperoleh seluruh hamba yang saleh di langit dan bumi. Kemudian melanjutkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah,
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ini kami baca ketika Rasulullah SAW masih hidup di antara kami, yaitu dengan lafaz assalamu alaika. Ya. Lalu setelah beliau wafat, kami mengucapkan semoga keselamatan dicurahkan kepada Nabi, yaitu assalamu ala nabi. Ya. Makanya disinilah yang sampai sekarang yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah ketika tasyahud itu ya dengan mengucapkan ini, bukan assalamu alaika ayuhan nabi, tapi yang sahih adalah assalamu ala nabi. Kemudian tasyahud riwayat daripada Ibnu Abbas, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Fa kana yaqul at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ya. Nah, ini adalah ya, riwayat daripada Ibnu Abbas. Kayaknya yang kita praktekkan ini. Iya enggak? Iya. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, abduhu wa rasuluhu. Abduhu wa rasuluhu. Kemudian riwayat Ibnu Umar, ia berkata dari Rasulullah SAW bahwa beliau membaca dalam tasyahud at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, itu di dalam kurung waw itu pada dasarnya tidak ada. Tetapi sebagian perawi yang meriwayatkan daripada hadis ini, ya, beliau mungkin mereka bisa jadi mendapatkan riwayat yang lain yang satu jalur dari Ibnu Umar. Wallahu a'lam. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah ya, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, ternyata ya kita tahu bahwasanya assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah kemudian ditambah oleh Ibnu Umar wa barakatuh. Kemudian juga pada sampai asyhadu an la ilaha illallah, kemudian sama Ibnu Umar itu ditambah dengan wahdahu la syarika lah. Nah. Kemudian tasyahud riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza kana 'inda qa'dati falyakun min awwali qaulikum bin qauli ahadikum." Ya. Dan apabila duduk untuk tasyahud, maka hendaklah yang pertama diucapkan seseorang di antara kalian adalah at-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di situ di dalam kurung adalah tambahan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian tasyahud riwayatnya Umar ibnul Khattab. Umar radhiyallahu anhu mengajarkan tasyahud kepada kaum muslimin saat berada di mimbar. Dia berkata, ucapkanlah oleh kalian at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu lillahi, assalamu alayka, dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan antara riwayatnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari itu adalah ucapan apa? Az-zakiyah. Ada tambahannya az-zakiyah. Kemudian tasyahud riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim bin Muhammad berkata, "Kanat Aisyah tu'allimuna tasyahhuda wa tushiru bi yadiha taqul." Aisyah radhiyallahu anha pernah mengajarkan tasyahud kepada kami dan dia menunjuk dengan tangannya seraya mengucapkan at-tahiyyatut thayyibatus salawatuz zakiyatu lillah, assalamu ala nabi. Nah, ini lebih lengkap lagi. Tambahannya adalah az-zakiyatu lillah, yang riwayatnya siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari seluruh riwayat-riwayat yang ada,
Jadi kesimpulan tasyahud itu adalah sampai di situ saja. Ya, sampai di situ saja, bukan yang barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu adalah tasyahud kedua. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena riwayat-riwayat yang kita baca sampai di sini itu tasyahudnya demikian. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya adalah salawat kepada Nabi SAW dan waktu mengucapkannya dan lafaz-lafaznya. Nabi SAW biasa mengucapkan salawat kepada diri beliau sendiri dalam tasyahud awal dan lainnya. Beliau mensyariatkan hal itu kepada umat beliau, di mana beliau memerintahkan mereka agar bersolawat setelah memberi salam kepada beliau. Nah, di situ footnote-nya 555, para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Anda telah mengajarkan kami bagaimana cara kami mengucapkan salam kepada Anda, yaitu tasyahud. Lalu bagaimana cara kami mengucapkan sholawat kepada Anda?" Ya. Beliau menjawab, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad." Hadis. Maka ucapkanlah, "Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad," dan seterusnya hadis tersebut. Beliau SAW tidak mengkhususkannya untuk satu tasyahud saja. Maka dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan disyaratkannya juga membaca salawat kepada beliau pada tasyahud pertama. Ini ada keterangan lebih, yaitu salawat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis dalam kitab Al-Um. Dan pendapat inilah yang sahih menurut para murid dan pengikutnya. Kemudian beliau mengajarkan bahwa mereka beberapa macam lafaz salawat. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Ini asli banget ya bagi kita. Ini adalah salawat yang beliau panjatkan sendiri. Ini lafaz yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang tidak ada apa? Wa ala ali. Ya. Nah. Kemudian yang keempat, lafadznya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian lafadz yang kelima, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian yang keenam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketujuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ada tujuh macam sholawat. Ya. Dan semuanya bisa dipraktekkan. Nah, kemudian di situ
Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan kita tentang faedah-faedah penting berkaitan dengan salawat kepada Nabi SAW. Jam berapa? Berapa menit lagi? 6. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita buka tanya jawab, semoga bermanfaat.